Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi keluarga besar dan insan Bakri sebangsa dan setanah air dimanapun Anda mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini. Saya mencatat, selain dari seluruh pelosok tanah air, ada juga anggota keluarga besar Bakri yang ada di benua Amerika, Eropa, bahkan Afrika. Kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat sehat dan masih dapat kita melakukan peringatan Hari Kemerdekaan Negeri Indonesia tercinta ini, walaupun secara virtual. Dan tahun ini adalah untuk yang kedua kalinya. Acara secara virtual ini pun mengingatkan bahwa norma sudah berubah dan sudah tidaklah mungkin kita bekerja dengan cara yang lama. Selain itu, kita juga mensyukuri atas usia 79 tahun yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga besar Bakri. Bakri and Brothers didirikan oleh almarhum Bapak Haji Ahmad Bakri dan saudaranya, almarhum Pak Yamin pada 10 Februari 1942, yaitu 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tentu kita semua merasakan bedanya antara keadaan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sehingga janganlah pernah lupa bahwa semua ini murni karena adanya stabilitas dan juga pertumbuhan dari sosial politik Indonesia yang membuat kita dapat terus bisa berupaya, bekerja, dan membuat kebajikan. Bermula dari berdagang komoditas, kelompok usaha Bakri kemudian merambah ke bisnis infrastruktur dan manufaktur yang telah tercatat memberikan kontribusi kepada negara Indonesia. Tercatat sepanjang 26 km jembatan baja yang ada di Indonesia dibuat oleh Bakri Metal Industries. 2 dari 3 tiang listrik yang ada di wilayah Indonesia diproduksi oleh Bakri Pipe Industries. Selain infrastruktur, kelompok usaha Bakri pun telah merambah ke bidang pertambangan mineral dan non-mineral, serta minyak dan gas bumi. Saat ini, kelompok usaha Bakri melalui Bumi Resources merupakan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Dan Energi Mega Persada merupakan perusahaan swasta terbesar penghasil gas, minyak, dan bumi di tanah air tercinta ini. Juga tidak lupa bahwa kita mempunyai grup media di mana di dalam News TV kita juga mempunyai lebih dari 50% pangsa pasar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tak dapat dipungkiri kini dan selama ini keluarga besar Bakri tumbuh menjadi perusahaan nasional besar dan merupakan aset penting negara ini. Namun kita jangan pernah lupa sekali lagi bahwa ini semua merupakan anugerah bahwa kita dapat berkembang, dapat hidup di Indonesia tercinta ini. Dan juga kita janganlah cepat puas. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa lulus ujian dan asahan dalam bahasa Pak Presiden Jokowi, ujian dan asahan yang terjadi di dalam pandemi COVID ini? Bukan saja lulus ujian untuk selamat, tapi lulus ujian untuk justru bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Apakah kepeloporan keluarga besar Bakri
yang termaksud di dalamnya juga kelompok usaha Bakri dapat terus menunjukkan kepeloporan dalam perkembangan bisnis ke depannya. Tentu dengan inovasi dan kreativitas baru. Karena kita lihat bahwa pandemi ini membuat divergensi atau keterpisahan antara satu yang melakukan akselerasi perubahan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat, dan yang kedua yang akan tertinggal dan menjadi kurang relevan di dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Selain dari kemampuan untuk mengembangkan usaha, di era yang transparan ini, penuh tuntutan, tata kelola menjadi sangat penting. Sekarang untung dan rugi perusahaan itu relatif. Tentu kita ingin menghasilkan untung supaya bisa memastikan keberlanjutan daripada usaha. Ya. Tapi dengan kepercayaan publik, banyak perusahaan yang sedang mengembangkan sayapnya, justru diberikan kepercayaan dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Kepercayaan itulah yang datangnya asal muasalnya dari tata kelola yang baik. Karena itu, kita wajib menunjukkan bahwa keluarga besar Bakri adalah perusahaan yang bukan saja besar, tapi juga senantiasa tunduk kepada aturan yang berlaku. Good corporate governance, tata kelola yang baik merupakan suatu yang dijunjung tinggi dan diterapkan sebagai nilai-nilai perusahaan yang hakiki. Dalam setiap langkahnya, Bakri harus memegang prinsip-prinsip perusahaan yang berlaku secara universal. Disiplin tinggi dalam mewujudkan berbagai kepercayaan dari mitra kerja dan memiliki passion dan integritas yang kuat dalam menjalankan berbagai aktivitas usaha. Tantangan yang ada saat ini memang menguji ketahanan seluruh elemen dalam masyarakat. Tidak hanya kelompok usaha Bakri yang kita cintai ini. Resiliensi atau bertahan saja tidak cukup. Tapi kita justru harus menghasilkan goal-goal untuk bisa lebih besar lagi, lebih baik lagi, lebih juga memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Resiliensi suatu hal yang sangat penting untuk dapat bertahan. Dan ini sudah kita buktikan dengan melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan efisiensi di semua lini usaha dan harus terus dilakukan. Dan juga merampingkan struktur organisasi supaya bisa lebih hemat, lebih efisien, tapi tetap efektif dalam menjawab tantangan yang ada. Inovasi harus selalu diciptakan apabila kita ingin tetap eksis dalam dunia ekonomi, baik nasional maupun internasional. Inovasi inilah tentu yang didukung oleh tata kelola yang baik yang saya sampaikan tadi. Saya yakin akan menjadi faktor pembeda dan akan mengantarkan terhadap suatu keberhasilan dan kesuksesan. Dan ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Sudah 79 tahun kita berkiprah, semua tidak lain dan tidak bukan karena inovasi dan juga kreativitas, keberanian, risk-taking dengan baik yang menyebabkan kita semua bisa lihat begitu besarnya, begitu luasnya jangkauan bisnis kelompok usaha Bakri. Tapi apakah kita bisa terus melakukan ini? Tentu hanya waktu yang bisa menjawab. Yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Dan karenanya kita harus siap, sedia dalam menghadapi setiap perubahan. Kata kuncinya adalah inovatif dan adaptif.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inovatif dan adaptif harus selalu didampingi dengan keberanian. Keberanian untuk berubah. Sehingga ke depan, setelah masa pandemi ini, Bakri berbenah. Bakri berupaya untuk bangkit. Dan juga Bakri ingin bertransformasi untuk menjadi pemimpin di bidangnya. Belum selesai kita dengan tantangan Industrial Revolution 4.0, di mana kita lihat begitu banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mulai mengadopsi teknologi-teknologi terkini, seperti artificial intelligence, quantum computing, robotics di mana-mana yang membuat menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Kita juga berupaya untuk terus mengikuti perkembangan ini dengan melakukan hilirisasi baik di batu bara, di gas, dan juga tentunya mineral kita semua. Belum selesai dengan itu semua, pada saat ini kita juga dituntut bahwa bisnis-bisnis kita ini sesuai dengan Sustainable Development Goals, di mana tidak hanya kita berusaha untuk menghasilkan hasil yang baik di dalam perusahaan berupa untung, tetapi environment, lingkungan hidup, social aspek, kemasyarakatan di bidang sosial, dan governance, tata kelola yang disebutkan tadi, menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan. ESG yang biasa disebut dunia pada saat ini. Inovasi ke depan itu penting untuk memikirkan ESG ini. Sehingga kita ingin mengusulkan tema Empowering Sustainable Future. Empowering Sustainable Future ini tidaklah bisa berdiri sendiri. SDM kita pun harus dilatih dan ditempa kembali, mengingat semua sudah berubah. Kita beruntung mempunyai Bakri University. Ini mungkin bisa kita kembangkan bukan saja untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru, tapi kita semua pun yang sudah menjadi pemimpin, pekerja, butuh melakukan upscaling. Karena bagaimanapun juga cara berbisnis, ilmu berbisnis, pengetahuan, koneksi sudah berubah. Karena itu kita juga mesti fokus kepada SDM kita. Kita sebagai entitas bisnis yang terus berupaya memajukan, siap menghadapi tantangan yang muncul di masa depan. Termaksud di antaranya di era digital dan energi terbarukan. Kelompok usaha Bakri telah mempersiapkan langkah-langkah untuk bisnis masa depan yang berbasis inovasi dan teknologi. Media kita sekarang dalam transformasi menuju digital terestrial, sehingga warna, gambar, suara menjadi lebih baik, dan kita bisa menghasilkan dan mendistribusi lebih banyak konten lagi. Media kita juga berupaya untuk dapat lebih masuk kepada era internet dan digital, supaya bisa berinteraksi lebih baik lagi dengan pemirsanya. Sehingga slogan anyhow, anytime, anywhere dapat benar-benar kita jalankan. Kelompok usaha Bakri juga telah masuk, walaupun tidak banyak yang tahu, kepada fintech, financial technology, dan logistic technology. Ini kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kita juga dapat berpartisipasi dalam segala macam perkembangan di bidang teknologi yang ada pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam renewable energy, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden dalam General Assembly MPR kemarin. Bahwa kita juga harus fokus kepada ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Dalam bidang renewable energy, contohnya yang kita akan sampaikan sedikit, dan prefab housing sebagai bagian daripada ekonomi hijau. Dan tentunya electric vehicle
dalam bus yang kita sediakan kerjasama dengan Jakarta. Dalam tahun yang menantang ini pun, kita menjadi sekali lagi pelopor untuk memenuhi rencana untuk membuat Jakarta Langit Biru dengan menyediakan sebagai integrator 30 unit bus listrik yang sudah siap mulai menggantikan bis konvensional yang mungkin lebih banyak dan pasti menghasilkan lebih banyak polusi. Kita pun telah mempelopori pembangunan pembangkit listrik tenaga surya bekerja sama dengan PLN untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi emisi karbon. Juga pada tambang-tambang dalam kelompok usaha Bakri akan mulai digunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk menciptakan energi yang lebih bersih. Saat ini pula telah mulai didirikan rumah-rumah rakyat dari hasil desain Bakri Building Industries yang menggunakan materi-materi ramah lingkungan dengan teknologi prefab yang jauh lebih cepat dan aman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, banyak kita lihat perusahaan-perusahaan lain yang melakukan inovasi yang dimulai dari awal, biasa disebut startup. Tantangan kita ialah bagaimana bisnis boleh besar dan luas, tapi inovasi tetap dilakukan di dalam konglomerasi Bakri. Dan usaha-usaha bersifat sara pun kita kolaborasikan dengan melakukan co-investasi, tapi kita juga menciptakan ladang-ladang baru. Seperti apa yang telah dilihat selama 79 tahun ini. Tidak stop kita dengan infrastruktur, kita terus berkembang dengan tambang, minyak gas bumi, perkebunan, sampai kepada telekom, media, dan teknologi, dan bisnis-bisnis yang kita bicarakan pada saat ini. Dari segi usia, kelompok usaha Bakri sudah menunjukkan ketangguhannya untuk bertahan dalam melewati berbagai situasi sulit. Tak banyak sebuah entitas bisnis di Indonesia yang berusia 79 tahun, lebih tua dari usia Republik Indonesia ini, alhamdulillah, tangguh dalam bertahan, belumlah cukup. Tangguh dalam bertahan belumlah cukup. Kita perlu bertumbuh. Ini sejalan dengan slogan dari 17 Agustus tahun ini adalah Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Banyak kita lihat bahwa dalam pertumbuhan, baik dalam skala usaha maupun yang lainnya, kita harus jujur. Bahwa banyak entitas bisnis yang usia lebih muda justru berkembang lebih pesat. Kita harus justru terpacu untuk terus berusaha agar bisa tumbuh. Karena dengan tumbuh dan berkembang, kelompok usaha Bakri bisa membantu pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, berkontribusi kepada penerimaan negara, dan sebagainya. Dan sebagai insan yang beragam, kita pun diminta untuk berkompetisi dalam menciptakan kebaikan. Intinya, kita harus mawas diri, memperbaiki diri agar lebih kompetitif. Ujian dan asahan ini harus bisa membuatkan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang baik dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dan adaptif pada perkembangan yang ada pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mohon maaf sambutan saya kali ini sedikit panjang, karena memang banyak yang harus direnungkan dan banyak yang mesti dirubah dari kelompok usaha Bakri, terutama dalam menghadapi pandemi, bangkit dan bertransformasi. Ada dua hal penting yang telah saya coba sampaikan selama ini. Adalah satu, bagaimana membuat kepercayaan kepada kelompok usaha Bakri lebih banyak lagi dari pemangku kepentingan. Dan yang kedua, bagaimana membuat growth story, cerita-cerita pertumbuhan di bidang-bidang yang baru dan memang sesuai dengan zamannya. Baik di era Industrial Revolution 4.0 maupun juga di era ESG tadi.
environmental, social, dan governance. Kita harus dapat mengukur dengan jujur di mana kita berada pada saat ini. Di bidang investasi, tahun ini dicanangkan 900 triliun rupiah akan terjadi di Indonesia 2021 pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Di manakah kita berada? Perdagangan e-commerce saja 330 triliun. Di manakah kita berada? Dan juga dari sisi tentunya industrialisasi yang begitu besar, kita lihat kawasan industri di mana-mana, di manakah kita berada? Nah, inilah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama dengan tentunya bau-membau, tapi pertanyaan ini harus selalu ada di benak kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya juga mengingat bahwa usaha-usaha kita di atas haruslah didasari dan sejalan dengan falsafah dan nilai dasar yang diamanatkan oleh Bapak Haji Ahmad Bakri yang diabadikan dalam The Bakri Charter atau Piagam Bakri, yaitu nilai luhur falsafah Bakri untuk negeri dan core values Trimatra Bakri yang selalu saya ingatkan dalam segala macam kesempatan. Karena ini adalah amanah dan juga cita-cita daripada founding fathers kita. Trimatra Bakri, 1. Keindonesiaan. 2. Kemanfaatan. 3. Kebersamaan. Marilah kita bersama berpartisipasi dalam berkontribusi membangun negeri sebagai bagian dari komitmen keluarga besar Bakri, kelompok usaha Bakri, dalam nilai-nilai kebakrian, yaitu Bakri untuk negeri. Matra pertama, keindonesiaan. Didasari kepada pemahaman dan nilai kesyukuran pendiri kelompok usaha Bakri ini. Bapak Haji Ahmad Bakri mengatakan, tanpa negara sendiri yang merdeka, tidak mungkin kita punya keinginan, idaman, atau angan-angan yang tinggi. Padahal keinginan-keinginan itulah yang memberi kita harapan, dan harapan memberi peluang untuk sukses. Dan terbukti, kita bisa berkiprah selama ini karena Indonesia merdeka. Tak dapat dipungkiri, pandemi memang telah menghambat derap langkah pertumbuhan usaha kita. Namun pandemi tidak boleh menghambat upaya kita memajukan diri untuk terus berinovasi dan produktif. Malah pandemi ini memperlihatkan justru hal-hal penting yang sering terlupakan. Dan juga memberikan kaca kepada kita semua di mana kita berdiri, mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang harus diperbaiki. Saudara-saudara keluarga besar Bakri yang saya kasihi. Keluarga besar Bakri sejak lama terpanggil untuk berperan serta membangun NKRI melalui kapasitas dan kecakapan yang dimilikinya di bidang bisnis maupun non-bisnis. Selain sebagai entitas bisnis, Bakri juga dikenal sebagai social enterprise atau entitas sosial. Ini sekarang banyak ditentukan, banyak dikumandangkan, bahkan ada rancangan undang-undang yang akan didorong dalam bidang social enterprise. Tapi Bakri sudah melaksanakannya selama ini dan mudah-mudahan kita bisa terus melakukannya dan menjadi panutan. Melalui berbagai mekanisme, hampir setiap tahun keluarga besar Bakri memberikan kontribusi sosial dalam berbagai hal kepedulian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, sosial, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, olahraga, seni budaya, termaksud tanggap bencana. Baik yang program berwujud pemenuhan CSR dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan filantropi lainnya. Termaksud zakat infak sodakoh, ZIS, karyawan serta zakat perusahaan. Saat ini kita prihatin, tidak hanya keluarga besar Bakri, namun Indonesia, bahkan dunia sedang menghadapi ujian yang sangat berat dan dahsyat, yakni pandemi virus corona COVID-19 yang muncul pada bulan November 2019. Wabah ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah berbagai tatanan
dan pola hidup masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Selain mengancam kesehatan, bahkan nyawa, COVID-19 juga berdampak sangat besar terhadap perekonomian, baik usaha kecil maupun besar. Tapi di balik kesulitan, tentu ada juga peluang dan kemudahan. Ini peluang untuk membuat Indonesia, dan mungkin Bakri bisa berpartisipasi, menjadi mandiri industri kesehatannya. Sehingga kita juga bisa memproduksi alat-alat kesehatan yang membuat kita lebih mandiri apabila hal-hal ini terjadi, dan sangat mungkin terjadi lagi. Pandemi maksudnya. Kelompok Bakri sangat peduli dan aktif mendukung program-program pemerintah Indonesia dalam menekan laju penyebaran wabah COVID-19, baik kepada karyawan grup Bakri maupun dalam membantu masyarakat sekitar melalui berbagai macam program yang nyata. Seperti memberikan kontribusi dana bantuan kepada BNPB sebesar 20 miliar untuk membantu program pemerintah melalui BNPB dalam langkah penanggulangan COVID. Bukan jumlahnya, tapi niatnya untuk bersama-sama berkontribusi dan membantu meringankan pandemi ini dari sisi kepedulian grup Bakri. Begitu juga dengan KPC yang telah berkontribusi nyata. Kaltim Primakol berdonasi sebanyak 50 miliar melalui Kadin. Kadin Indonesia sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk membantu Indonesia pulih dari pandemi. Dan ini diutamakan untuk penyediaan oksigen. Di samping itu, juga baik perusahaan dan lembaga sosial Bakri selalu aktif membantu masyarakat yang terdampak serta tenaga kesehatan yang memerlukan bantuan. Sumbangan APD, paket vitamin, suplemen, serta perangkat kerja berupa laptop kepada tenaga di Wisma Atlet dan rumah sakit lainnya. Sarana logistik untuk pengantaran dan penjemputan pasien COVID juga telah banyak kami lakukan selama era pandemi ini. Bahkan untuk penguburan jenazah dan bantuan kepada petugas pemakaman. Tak lupa untuk karyawan Bakri yang terdampak, kita memberikan sebaik mungkin bantuan pangan dan uang tunai langsung untuk meringankan beban mereka. Untuk tahun mendatang, kelompok usaha Bakri akan terus berupaya membantu masyarakat lewat program sosialnya. Selain pembuatan recycle house untuk para korban gempa Mamuju, Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu rencananya juga akan dilakukan pembangunan jembatan di Kalimantan Selatan. Lalu pembagian sembako, membantu anak yatim korban COVID-19, serta membantu dan mendampingi UMKM agar tetap bertahan dan bangkit di masa krisis. Untuk menjalankan berbagai program sosial ini, kelompok Bakri telah memiliki lembaga khusus, yaitu Bakri Amanah dan Bakri Tanggap. Apa yang sudah dan akan kita lakukan ini sesuai dengan amanat pendiri Bakri, Bapak Haji Ahmad Bakri, bahwa setiap sen keuntungan haruslah memiliki nilai sosial. Sejak program vaksinasi digulirkan oleh pemerintah pada tanggal 13 Januari 2021, awal tahun ini, yaitu pertama kali diberikan kepada Presiden Jokowi, lalu lanjut ke berbagai provinsi di Indonesia, kami catat bahwa dari total karyawan langsung 30.198 kelompok usaha Bakri, sudah sekitar 19.287 karyawan yang menerima vaksin pada dosis ke-1 dan sekitar 10.159 karyawan menerima vaksin pada dosis kedua. Baik melalui program vaksin gotong royong maupun juga dari program pemerintah di mana kita bekerja sama untuk memfasilitasi dengan berbagai macam instansi pemerintah. Jadi, sudah sekitar 64% dari seluruh karyawan kelompok usaha Bakri, baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, yang sudah divaksin. Program vaksinasi ini masih akan kami teruskan lagi. Baik bagi karyawan kelompok usaha Bakri yang belum berkesempatan hingga saat ini,
bahkan juga diupayakan bagi anggota keluarga mereka. Bahkan kemarin dalam diskusi dengan para CEO kelompok usaha Bakri, juga akan diusahakan hampir sejumlah 12.000 para kontraktor dari kelompok usaha Bakri, terutama di pertambangan, yang juga kita akan upayakan. Hal ini adalah sebagai kontribusi dan ikhtiar kelompok usaha Bakri dalam rangka menekan penyebaran COVID-19, khususnya kenaikan yang cukup signifikan di wave yang baru secara global akibat varian Delta akhir-akhir ini, serta varian lain saja yang mungkin juga akan timbul di waktu-waktu mendatang. Kelompok usaha Bakri dengan ini menargetkan di akhir tahun 2021 akan bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity di antara seluruh karyawan grup Bakri beserta anggota keluarganya. Ini bukan lain hanya untuk membantu pemerintah untuk bisa program vaksinasi ini berjalan lancar. Tentu tidak mungkin kami melakukan ini dengan sendiri. Kita akan melakukan dengan instansi pemerintah, dengan memfasilitasi dana operasionalnya, vaksinatornya, tempatnya, dan juga bekerjasama dalam vaksin gotong royong maupun program-program lainnya. Insya Allah kita bisa capai dalam waktu 3,5 bulan ini. Saudara-saudaraku, insan Bakri yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak seluruh insan Bakri agar kiranya dapat menjadikan peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia ini sebagai wahana memupuk nilai-nilai idealisme keindonesiaan yang patriotis, mengambil hikmah kegigihan dan kedisiplinan para pejuang dalam merebut kemerdekaan, dan implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga mampu membangun negara ke depan lebih baik dan lebih baik lagi melalui pembangunan kapabilitas diri sendiri di lingkungan keluarga besar Bakri. Dengan demikian, keluarga besar Bakri pun, termasuk di dalamnya kelompok usaha Bakri, insya Allah akan tumbuh menjadi usaha dan entitas sosial yang dapat dibanggakan baik nasional maupun internasional. Di penghujung amanah ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita sama-sama mengetahui keluarga besar Bakri sangat peduli akan arti pembangunan di negeri ini dan masyarakat secara khususnya. Terbukti dari banyaknya program-program CSR Bakri yang diimplementasikan kepada negeri dan kepada masyarakat luas yang juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang tertuang dalam Bakri untuk negeri. Kita sadar dampak yang sangat besar dari pemberlakuan work from home, WFH, adalah menurunnya produktivitas kerja. Tapi justru dengan teknologi, jangan-jangan apabila kita pandai dan terus berniat untuk maju, bertumbuh, berubah, berbenah, justru dengan WFH ini kita tidak mengurangi produktivitas, malah menambah produktivitas. Lalu juga kita lihat bahwa memang dengan WFH itu produksi di pabrik-pabrik kita dan mungkin juga kadang-kadang di pertambangan dan perkebunan kita itu ada penurunan. Tapi justru dengan herd immunity ini kita berharap itu semua dapat kembali pulih dan membuat produksi kembali menjadi normal. Bagi negara tentu berdampak pula penurunan ekonomi ini pada keadaan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang sangat menderita, terutama para UMKM. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari wabah COVID-19 ini, dan selalu dianugerahkan kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat dan menghilangkan wabah ini dari Indonesia khususnya, dan dari muka bumi ini pada umumnya. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang 17 Agustus 2021. 2022 sudah menanti. Kami mengajak kepada para pimpinan-pimpinan perusahaan bahwa di dalam planning 2022, kita bersama-sama memikirkan sekali lagi apa yang telah kita diskusikan hari ini. Marilah kita bertanya, apakah program 2022, bisnis-bisnis kita, aksi-aksi bisnis kita sudah bisa membawa lebih banyak kepercayaan dari masyarakat kepada kelompok usaha Bakri. Marilah kita bertanya, apakah bisnis dan juga aksi-aksi bisnis kita telah membawa long-term growth strategy di lini-lini baru secara peduli terhadap environmental, social, dan tentunya dengan tata kelola atau governance yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin di General Assembly MPR kita lihat bahwa dari MPR disambut baik oleh Pak Presiden, bahwa sekarang ke depannya GBHN kemungkinan besar akan diterapkan kembali. Garis besar haluan negara, di mana memikirkan jangka panjang. 25 tahun bukan hal yang tidak mungkin ada dalam GBHN itu. Bahkan itulah tujuannya. Dan pas sekali, Indonesia juga telah dicanangkan untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. 25 tahun juga. Di mana bukan saja orangnya, ekonominya, tapi juga sosial politiknya, Indonesia diharapkan mandiri. Di mana kelompok usaha Bakri ingin berperan? Bagaimana kelompok usaha Bakri ingin berperan? Ini harus selalu ada di dalam benak kita semua. Di mana pada saat ini, tahun depan kita akan menjadi chairman daripada G20, 20 negara terbesar di dunia, di Bali, bulan November. Di mana tahun depannya, 2023, kita akan menjadi chairman daripada ASEAN. Nah, apa kontribusi kelompok usaha Bakri itu memastikan bahwa bukan saja acara ini terjadi, tapi juga bisa membawa investasi lebih banyak lagi di Indonesia. Kata-kata sinergi, integrasi antar grup, akselerasi dari apa yang sudah jalan, inkubasi bisnis-bisnis baru harus selalu dipikirkan. Mirip dengan apa yang kita lihat di dalam negara Indonesia, harus ada gotong royong. Di tengah-tengah Bhinneka Tunggal Ika. Dan mengedepankan tentu nilai-nilai Pancasila untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mungkin ini titipan kami semua. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Tetaplah produktif dan jaga kesehatan dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kiranya nilai-nilai luhur dan semangat kemerdekaan para pejuang Indonesia 76 tahun silam akan terus melekat dalam sanubari setiap insan Bakri. Mari kita menggandengkan tangan dalam menjalankan roda reformasi bisnis yang berkesinambungan dan berkelanjutan di kelompok usaha Bakri yang kita cintai. Dengan selalu berinovatif, beradaptif, melanjutkan kontribusi Bakri untuk negeri dan bagi tanah pusaka Indonesia tercinta. Merdeka! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.